Saya juga sering berbagi, terutama bagi ibu-ibu, kami kaum laki-laki ini, kalau mau selalu saja suaminya baik, maka memang ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ini sebenarnya rahasia laki-laki, tapi saya sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah pandangan mata. Jadi bagi laki-laki itu pandangan mata luar biasa. Pengaruhnya besar sekali. Mungkin beda kalau ibu ya. Ibu mungkin kalau sudah sangat sayang sama suami, sudah cinta sama suami, suaminya berpenampilan biasa saja, tidak penting bagi dia. Yang penting suaminya ada dekat dia misalnya. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Jadi apa Nabi sampaikan ini, wanita terbaik, wanita yang kalau dilihat oleh suaminya senang, itu ternyata berlaku sepanjang hidup ibu. Gitu kan. Jadi memang pandangan mata, kalau dia suka penataan rumah tertentu, dia suka ibu pakai baju tertentu, ya, warna tertentu, maka ibu lakukan saja. Pandangan mata itu sangat berpengaruh sekali bagi laki-laki. Dan insya Allah Bu ya, ini sebuah resep sederhana tapi efeknya besar di luar rumah. Kalau ibu sudah terbiasa pakai pakaian yang dia suka, ya, dan ini maaf, biasanya yang dijual oleh pelacur apa sih? Tanda kutip ya, bajunya seksi, badannya wangi, ya, penuh dengan kata-kata manja, kan gitu. Apalah godaan, ini harusnya ada pada istri. Kalau suaminya ibu adalah orang saleh, mungkin dia bersabar. Kalau ibu tidak seperti ini ya. Tapi kalau yang tidak soleh, ini keluar cari perempuan itu di sana. Sebenarnya perempuan itu buruk akhlaknya. Tapi karena dia punya ini, kalau ketemu dia senyum, dia ramah, dia manja, dia seksi, dia wangi, terbelihlah sang suami. Bahkan kadang-kadang ada suami yang salah, dia melangkah menikah dengan wanita tersebut karena dia pikir di benak dia kebutuhan ini terpenuhi. Tapi setelah menikah ternyata perempuan itu buruk akhlaknya, buruk agamanya gitu kan. Maka setiap wanita soleha, istri di sini maksudnya, harusnya dia mengalahkan wanita-wanita buruk itu di luar sana. Kalau perlu sampaikan ke suami, belilah baju apa yang disukai nanti saya pakai gitu aja. Jadi nggak ada yang salah di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah perutnya. Ya. Salah satu fungsi daripada nafkah yang dikasih adalah makanan dan minum kan. Nah ibu kalau mau masak sendiri bagus. Kalau ibu tidak bisa masak, ibu mau siapin makanan sudah jadi, catering, ada pembantu, nggak ada masalah. Yang penting ibu terlibat. Nah kalau dalam makanan ini, ibu coba cari tahu makanan apa yang paling disukai. Biasanya kami laki-laki itu punya kayak ciri khas dalam makan ya. Kayak misalnya ada orang sukanya ada kerupuk misalnya. Maka selalu ada aja itu. Atau tempe misalnya, ada tempe walaupun ibu masak yang lainnya. Sehingga makanan kesukaan dia ada di situ. Jadi itu tidak butuh banyak kok sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga masalah kemaluan, kebutuhan biologis. Jadi ibu jangan samakan ibu sama suami, nggak bisa sama. Ya, beda sekali antara langit sama bumi ya. Ibu-ibu itu cuma punya sel telur, kantongnya bayi. Laki-laki itu punya sperma, sperma itu panas. Ya, itu inti manusia ada di sperma. Dan sekarang sudah ada teknologi canggih bisa melihat dari sperma itu. Kalau dia yang sperma itu yang lolos sudah bisa ditahu nanti ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ataupun bisa dilihat sampai jenis rambutnya, jenis kulitnya, itu masih dalam bentuk sperma pun, gitu kan? Karena di situ inti manusia. Nah sperma ini kalau tidak dituangkan biasanya hasilnya emosi, biasa bawaannya marah. Jadi kalau ada suami yang sering emosional, tidak perhatian sama ibu, maka lihat 3 hal ini.